Halo sahabat Famatic, jadi tadi gua ngelihat ada yang komen di channel gua terkait dengan konten gua yang lama waktu gua ngambil lisensi DPSSI. Jadi memang kemarin gua bikin konten belum selesai. Jadi waktu itu entah kenapa gua lupa, tapi kayaknya waktu itu gua lagi sakit deh. Jadi gua nggak sempet bikin video kelanjutannya waktu gua ngambil lisensi DPSSI. Jadi waktu itu cuman berhenti di hari ketiga. Dan itu masih part 1, yaitu terkait dengan defending. Terus ada yang nanya, ini kelanjutannya mana ya? Waduh, gue jadi gak enak sebenarnya. Memang sebenarnya gue pengen bikin itu konten sampai selesai, tapi emang entah kenapa kemarin gue nggak bisa karena kesibukan dan lain-lain, gue nggak sempat menyelesaikan konten itu. Nah, akhirnya gue coba bongkar-bongkar lagi nih. Nah, gue coba cari catatan gue, ternyata udah nggak ada. Jadi catatan waktu gue ikut lisensi itu udah hilang entah kemana. Cuman gue masih punya dokumentasinya yang gue videoin ketika gue ngambil lisensi. Dan untuk yang D3 ini, ternyata memang gue bikin waktu itu ada part 1 dan ada part 2. Cuman part 2 belum sempat gue bikin videonya. Jadi part 2 itu terkait dengan attacking. Nah, attacking ini dibagi-bagi sebenarnya. Ada 1 lawan 1, ada 1 lawan 2, dan juga ada 2 lawan 1. Ada beberapa coaching point yang harus kita ajarkan ke anak didik kita terkait dengan attacking. Nah, yang pertama adalah 1 lawan 1. Jadi ada 2 coaching point yang diajarkannya itu terkait dengan attacking 1 lawan 1. Yang pertama adalah setelah kita berhasil melewati lawan, ingatkan selalu anak didik kita supaya langsung mengakselerasi. Jadi jangan sampai gerakan-gerakan yang sudah kita lakukan dengan mencoba melewati pemain lawan itu sia-sia ketika kita tidak menambah kecepatan. Karena yang pasti pemain belakang akan bisa mengejar. Jadi itu adalah coaching point yang pertama. Nah, seperti apa dokumentasinya? Kita lihat dulu ya seperti apa. Lain gerakan. Oke, setelah itu kalian ayun. Oke, ketika dia sudah lewat, ya, kalian percepat ya, penetrasi. Ya, tinggalkan lawan, langsung berhadapan dengan kiper, ya. Apa tuh namanya? Setelah kita melakukan fencing gerak tipu, habis itu kita tambah kecepatan. Sis apa namanya? Hah? Penetrasi. Hah? Penetrasi yang dari sebelumnya juga udah penetrasi nih. Maksud saya nih. Kalian menggunakan satu teknik tertentu sehingga kalian bisa lewatin dia. Ini habis itu terus nggak bisa lambat. Karena rumusnya kalau kalian lambat, lawan akan turn dan bisa rebut kembali. Bukan follow through. Pokoknya ini setelah lewat, bahasa ono aja lah. Setelah lewat tambah kecepatan. Udah. Nah, yang penting kalian paham. Ya. Nah, coaching point yang kedua terkait dengan attacking 1 lawan 1 adalah change of direction. Dan ini adalah yang poin penting ketika kita mencoba duel 1 lawan 1. Karena perubahan arah itu akan membuat pemain belakang menjadi bingung. Yang pastinya kita juga harus lihat ruang kita ada nggak untuk melakukan penetrasi 1 lawan 1. Karena ketika kondisinya ada pemain lainnya mengcover, ya berarti sudah masuk ke dalam coaching point 1 lawan 2. Seperti apa dokumentasinya? Kita lihat dulu. Poin penting namanya change of direction. Putar sana Ivan ikut putar sana, putar sini, putar sana, putar sini. Change of direction. Ya, ini poin penting. Barusan saya lupa, change of direction. Ya, oke. Ayun sana dia ikut pura-pura putar sini ya. Kita cari kesempatan, begitu dia lengah baru kita tusuk. Oke. Setelah 1 lawan 1, maka kita masuk ke attacking 2 lawan 2. Ada banyak coaching point terkait dengan 2 lawan 2. Ya, yang pertama adalah wide as necessary. Apa maksudnya wide as necessary? Jadi ketika kita 2 lawan 2, teman kita harus bisa menyesuaikan posisi kita. Jangan terlalu lebar dan juga jangan terlalu rapat. Karena prinsip dari defending adalah 1 mengpressing dan 1 mengcover. Jadi ketika ke posisi 2 lawan 2, yang 1 harus mengambil posisi lebar seperlunya. Jangan terlalu lebar dan juga jangan terlalu dekat karena kita tidak akan punya ruang di situ.
Jadi posisinya harus benar-benar pas, di mana ketika teman mempassing, posisinya sudah bisa melakukan penetrasi dan sudah tercipta ruang. Jadi kita tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Ini adalah poin penting dari 2 lawan 2. Seperti apa dokumentasinya? Kita lihat dulu dokumentasinya. Oke, wide and necessary. Tulis, melebar seperlunya. Ini beda nih. Besok-besok kalian kalau bikin sama coach lain bilang hanya spread out. Spread out, saya pegang bola. Ini pegang bola. Kau keluar dulu, saya berteman sama yang putih. Vicky, kau spread out. Instruktur bilang spread out, spread out. Vicky melebar selebar-lebarnya. Kau melebar ke sana. Kau melebar ke sana. Ya, oke. Sekarang dia melebar ke sana, kau ambil posisi cover yang mana yang betul kau bertahan. Oke, tadi kan dia saya bilang, ambil dekat kemari. Siapa? Farhan, dekat Farhan. Saya, oke, posisi cover tadi bertahan, tadi kita belajar. Ya, ya. Kata instruktur, spread out, melebar selebar-lebar. Oke. Saya kasih dia udah melebar. Betul nggak ini? Kalau ikutin yang kata spread out yang awal. Betul. Siap ya? Saya kasih dia, kau tutup sana. Stop. Yang bertahan punya waktu untuk kembali cover. Tidak efektif. Sekarang sini balik. Sekarang wide and necessary. Wide and necessary. Kau jangan lihat orientasi bertahan sekarang tidak main marking tapi zone marking. Wide and necessary. Coba siapa namanya? Cino. Coba kau bolak balik mau lihat dia. Bolak balik boleh. Kembali. Wide and necessary. Mana kita sini lagi? Ya, siap ya. Siap. Step. Jangan cepat. Stop. Langsung berhadapan enggak? Ya. Ini saya kasih ilustrasi sama kalian analogi. Begitu kita wide and necessary, jadi melebar sepenuhnya. Bukan artinya kau melebar sampai ke garis sana. Memang sini bola. Ini bola. Oke. Kemarin sebelum kursus saya dapat bola, kau melebar spread out, melebar selebar-lebarnya. Ya. Saya pas ke dia. Stop. Kita selama ini masih tidak menolak. Oh, hebat gelandangnya bisa kasih bola ke saya. Padahal ini bodoh. Tidak efektif. Coaching point yang kedua adalah penetrasi movement and pass. Jadi ketika kita posisinya 2 lawan 2, ada banyak sebenarnya kombinasi dari penetration movement and pass. Jadi yang pertama misalnya contohnya kita bisa melakukan penetrasi mendekati lawan, teman kita bergerak menuju ruang di belakang pemain dan kita melakukan passing ataupun melakukan through pass. Itu yang pertama. Ada juga yang namanya wall pass. Jadi ketika kita mendribbling bola mendekati lawan, kita memberikan kepada teman kita dan teman kita memberikan lagi ke kita ketika kita melakukan penetrasi ataupun movement melewati pemain belakang lawan atau yang biasa disebut juga dengan one two. Ada lagi yang namanya coming from behind. Jadi ketika kita 2 lawan 2, teman kita memutari kita di belakang kita dan berlari ke arah ruang kosong, di mana yang awalnya defender menjaga dari sisi yang berbeda, ketika teman kita berputar di belakangnya kita, maka dia akan berlari ke arah ruang kosong dan kita melakukan pass. Itu namanya coming from behind. Ada lagi juga yang namanya cutting inside. Jadi teman kita berlari masuk berada di tengah-tengah antara pemain bertahan. Dan kita melakukan passing di ruang antara pemain lawan. Mirip dengan through pass, cuma bedanya through pass dia larinya dari kanan, dan tapi kalau cutting inside dia larinya masuk ke dalam. Nah, seperti apa dokumentasinya? Kita lihat dulu ya. Apalagi poin.
Saya bawa bola. Oke, jaga. Bawa bola. Apa lagi tuh? Nah, berdua ya, kaki berdua, kombinasi. Ya, atau sedikit lagi, sedikit loh, ada sedikit mas, makin siap. Ya, sedikit lagi, makin mulai sedikit. Trupas. Saya melakukan trupas. Dia melakukan penetrasi movement. Selalu cari bola di belakang lawan. Saya bisa juga disebut penetrasi pas, takin penetrasi movement. Dengan cepat. Saya lari ke sana, apa namanya? Wall pass. Atau disebut kombinasi. Ada wall pass, ada one two touch. Ya. Takin apa lagi mau ditambahkan? Yang tadi pertanyaan Andrew, ya. Dia kan yang di Persia. Gimana sekarang attacking? Saya pegang bola. Oke. Ya. Kami from behind. Apa lagi? Apa lagi? Scanning. Scanning udah pasti ya. Lalu ada Scanning itu yang pertama. Pokoknya semua kucing poin scanning pertama. Ya, apa lagi? Ada takin? yang ini cutting set kita selalu dari Cutting. Nah, dah, buka. Cutting inside. Siap. Cutting inside. Ya. Jadi Nah, selanjutnya adalah attacking 2 lawan 1. Jadi ketika kita 2 lawan 1, berarti tandanya adalah kita menang jumlah. Dan sayangnya memang sering sekali ketika kita posisinya sedang menang jumlah, kita gagal memanfaatkan itu. Bahkan pemain-pemain top level pun kadang-kadang gagal memanfaatkan situasi ketika posisinya dia menang jumlah. Beberapa kali kita lihat di Liga 1 seperti itu ya. Dan ini memang yang harus sering dilatih sih sebenarnya, karena itu semua berdasarkan dari insting. Nah, dari 2 lawan 1 ini sebenarnya banyak opsi yang bisa kita lakukan. Tapi poin pentingnya adalah yang pasti kita harus datangi lawan terlebih dahulu. Karena kita harus melihat responnya lawan seperti apa. Lalu kita ada 2 pilihan. Apakah kita akan akselerasi melewati lawan ataukah kita akan melakukan passing. Jadi tidak selamanya ketika kita menang jumlah, kita harus melakukan passing. Tidak selamanya seperti itu. Karena tergantung dari posisi dari pemain bertahan. Dan ketika kita melakukan akselerasi, yang pasti kita harus tambah kecepatan. Jangan sampai karena energi kita sudah habis, tapi kita memaksa untuk terus melakukan akselerasi. Nah, ketika kita melakukan passing, kita juga bisa melakukan combination play, ataupun coming from behind, ataupun wall pass, itu bisa kita lakukan. Dan seharusnya ketika kita menang jumlah 2 lawan 1, harusnya kita bisa memanfaatkan itu untuk menjadi sebuah gol. Seperti apa dokumentasinya, kita lihat dulu. di Indonesia lah satu di kita ketika kita menang jumlah lalu kita pengen passing aja. Oke, salah satu coaching poinnya pegang bola coach tadi 1 orang siapa aja. Ya, datangi lawan, tulis datangi lawan, datangi. Oke, yang sana menyesuaikan. Oke, stop. Oke, mau pilih ya, mau pas ke sana apa kamu lewati? Ya, mana? Oke, apa lagi yang dibuat? Ya, jangan passing lagi. Oke, tulis nih 1, datangi lawan, setelah itu bikin gerakan oleh kombinasi dan lain-lain. Oke, jalan, coach. Start dulu, satu-satu ya, start dulu. Apa lagi? Kucing poinnya. Itu tadi. Menang orang, nih. Jangan bergerak-gerak, abai. Change direction. Hah? Change direction. Change direction bisa, tinggal dia yang menyesuaikan. Ya. Oke, change direction, masuk. Apa lagi? Passing wall pass. Hah? Passing wall pass. Wall pass. Ya, wall pass. Combination play. Combination play ya.
all pass, 1-2 touch. Nah, kita tak. Oke, cukup, main lagi. 2 kali habis itu selesai lagi. Langsung next. Nah, yang terakhir dari attacking adalah 1 lawan 2. Jadi ini adalah yang paling tersulit sebenarnya kalau menurut gua dalam fase attacking. Karena posisi kita adalah kalah jumlah. Ya mungkin hanya beberapa pemain yang mempunyai skill individu tertentu yang bisa melakukan ini. Tapi prinsipnya adalah selalu change of direction. Itu ya adalah yang paling penting. Sama dengan ketika kita lawan 1. Dan poin yang terpenting selanjutnya adalah kita coba masuk di antara pemain. Karena kalau kita masuk tidak di antara pemain, maka ruang kita akan tertutup. Karena pemain yang satu akan ngepres dan yang satunya lagi akan melakukan cover. Jadi sudah agak sulit kita untuk bisa melewati ketika ada 2 defender. Tapi ketika kita mencoba melakukan akselerasi di antara 2 pemain bertahan, bisa jadi akan ada kebingungan di situ. Walaupun memang ini sangat sulit untuk dilakukan. Tapi ya tentunya dengan latihan harusnya ini bisa dilakukan. Seperti apa dokumentasinya? Kita lihat dulu. Scanning. Oke, semuanya dengar. Oke, scanning. Kita scanning. Tadi yang dilakukan Ardi di sana apa? Santai apa? Direction. Ya, change direction. Oke. Satu lagi, ya terakhir yang paling penting apa? Maju ke. Datangi lawan. Apa? Datangi lawan gimana? 1 lawan 1. Oke, kalau 1 lawan 1. Ya, datang lah. Oh, langsung Dikeroyok datang. saya. Betul nggak? Apa yang paling penting? Apa lagi? Apa? Lebar. Cuma sendiri. Yang kemarin, kayak yang kemarin kita di teorinya ada. Ya. Yang ragu, bikin apa? Andrew. Penetrasi masuk di tengah-tengah lawan. Itu kucing poin yang paling penting apabila kita 1 lawan 2. Ya. Oke, yuk. Kumpul kita. Oke, seperti itulah yang gue lakukan di hari ketiga untuk part 2-nya terkait dengan attacking. Nanti gue coba lagi bikin terkait dengan hari yang keempat kita ngelakuin apa, hari kelima, hari keenam, sampai hari ketujuh. Yang mudah-mudahan bisa gue selesain kali ini terkait dengan gue ngambil lisensi DPSSI. Oke, maju sepak bola Indonesia.